welcome back to my YouTube channel, Humaira Kana. Today, I want to explain about analytical exposition tags. So, don't skip the video and stay tuned. Oke, sebenarnya analytical exposition ini sebenarnya teks yang gimana sih? So, analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the surrounding phenomenon. Nah, gitu ya. Jadi, analytical exposition ini teks yang fungsinya itu adalah menjabarkan ide dari orang penulis, dari penulisnya itu tentang fenomena yang terjadi sekitar gitu. Jadi its social function is to persuade readers that the idea is an important matter and to analyze the topic that the thesis opinion is correct by developing an argument to support it. Nah, jadi dalam analytical exposition ini si penulisnya itu mengadakan sebuah persoalan yang dianggapnya penting gitu, kemudian dibahasnya sebagai sebuah tesis atau opinian, dan kemudian dia mendukungnya dengan argumen-argumen untuk menjelaskan bahwa topik tersebut atau tema tersebut atau apa gagasan dia tersebut adalah benar. Nah, itu dia adalah tujuan dari si analytical. Nah, jadi fungsinya adalah untuk membujuk para pembacanya. Nah, gitu ya. Jadi pembaca benar-benar yakin. Nah, ini memang merupakan sebuah hal yang memang pantas untuk dikaji seperti itu. Oke, next, generic structure-nya itu ada 3 ya. The first is thesis and then argument. Ya, jadi argumennya boleh lebih dari 1 and then kemudian reiteration. Nah, the first is thesis. Nah, introduces the topic and indicating the writer's point of view. Nah, jadi dalam tesis ini jelaskan topik atau pembahasan yang ingin dibahas oleh si penulis, dan kemudian di sini juga sudah ada merujuk kepada sudut pandang si penulis gitu. Baru kemudian the argument explain the argument to support the writer's position. Nah, the number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Nah, jadi untuk argumen ini sendiri merupakan sebuah gagasan gitu ya, untuk mendukung dari pernyataan si penulis tentang sudut pandangnya dia, tentang posisi penulis tersebut. Nah, gitu. Jadi jumlah argumennya ini tidak terbatas gitu. Ada yang 1, ada yang 2, seperti itu. Kemudian dalam argumen ini juga disajikan data-data yang akurat gitu, keterangan nyata gitu, penjelasan yang benar-benar sudah bisa dipastikan seperti itu. Kemudian reiteration. Nah, ini restates the writer points of view to strengthen the thesis. We can use the following phrases to make conclusion in reiteration. For the fact about, I personally believe, therefore my conclusion is in conclusion. Nah, jadi dalam reiteration ini adalah menekankan kembali gagasan atau point of view dari si penulis gitu, untuk menekankan sendiri kembali si apa yang dia telah sebutkan dalam tesis gitu. Jadi semacam kesimpulannya gitu ya. Itu dia adalah generic structure of analytical exposition. Nah, jadi biasanya bisa menggunakan kata-kata seperti from the fact about gitu, I personally believe, therefore my conclusion is in conclusion. Nah, itu dia adalah generic structure of analytical exposition. Nah, kira-kira sudah ingat belum? Nah, ya, ingat pembedanya satu dengan yang lainnya. Oke, next. Oke, so language features-nya dia menggunakan apa aja? The first using relational process gitu ya. Kemudian using conjunction of addition seperti and, dan kemudian but in addition, tambahan form. Furthermore,
Oke, selebihnya moreover gitu ya. Kemudian using conjunction of cause. Nah, menggunakan kata menghubung sebab akibat gitu. Therefore, karena itu, because gitu, karena, as a result, sebagai hasil. Kemudian using simple present tense. Nah, saya sudah bahas simple present tense ini pada video saya sebelumnya gitu. Ada gitu, sudah saya bahas. Kemudian using compound and complex sentence. Compound ini dia ditandai dengan kata menghubung seperti and. Karena kompleks ini dia biasanya ada tandanya koma gitu. Dia juga ada pakai kata menghubung because-nya gitu. Dia biasanya sentence-nya itu kompleks, artinya dianya gabungan dari beberapa klausa yang membentuk sebuah kalimat. And then using conjunction of time ya. Kata menghubung yang menunjukkan pada waktu seperti firstly yang pertama, kemudian secondly kedua, kemudian using conjunction of contrast perbandingan ya. On the other hand, dalam dengan kata lain, kemudian however, yet, meskipun, seperti itu ya. Ini adalah language features yang biasanya dipakai dalam analytical exposition. Nah, untuk yang pertama itu tadi relational process itu dia proses yang menentukan tentang keberadaan atau posisi seseorang atas sesuatu gitu ya. Jadi ada mental process, ada material process, dan juga relational processnya gitu ya. There are language of features of the analytical exposition. Nah, itu dia language features-nya atau unsur kebahasaan yang kita pakai dalam analytical exposition. Nah, coba diingat-ingat, dipahamin gitu ya. Then I give you one example of analytical exposition. Di sini ada teks yang berjudul The Importance of Reading. Nah, pentingnya membaca. Nah, kemudian ini adalah tesisnya ya. Tesis pada paragraf pertama. I personally think that reading is an important activity in our life. Why do I say so? Nah, jadi menurut dia bahwa membaca itu adalah sebuah aktivitas penting dalam kehidupan. Nah, mengapa aku berkata demikian? Itu di situ adalah penekanan point of view dari si writer. Penekanannya apa? Bahwa reading is an important menurut dia. Kemudian serta tesis ini sudah saya jelaskan ada argumennya, ada pendapat-pendapatnya yang mendukung si tesis tersebut. Argumen yang pertama, firstly, by reading we can get a lot of information about many things in the world such as science, technology, sport, art, and culture. Nah, menurut dia dengan membaca itu kita bisa menambah ilmu pengetahuan ya, seperti dalam bidang IPA, teknologi, seni, olahraga, dan budaya. Kemudian secondly, nah ini second argument dia, by reading we can get a lot of news and knowledge about something happening in any part of the world which we can see directly. Nah gitu. Jadi dengan membaca kita bisa dapat mengetahui, dapat menemukan berita-berita terbaru atau ilmu pengetahuan terbaru tentang sesuatu yang terjadi dalam bagian-bagian tertentu di belahan dunia ini gitu ya, yang bisa kita lihat secara langsung gitu ya. Kemudian thirdly, argumen yang ketiga, reading can give us pleasure. When we are tired, we can read books, newspaper, or magazine on the entertainment columns such as short stories, comedies, or quizzes to make us relax. Nah, jadi menurut dia reading ini, membaca ini juga bisa memberikan kesenangan gitu. Kesenangannya gitu gimana? Karena dengan membaca saat kita sedang lelah, kemudian kita membaca, contohnya membaca majalah, membaca koran, membaca buku gitu ya, ataupun juga kolom hiburan gitu ya, seperti cerita pendek, cerita-cerita komedi, ataupun juga kuis, itu bisa membuat kita lebih relax. Nah, kemudian ini fourthly, belum saya jorok ke dalam paragrafnya ya.
Fourthly, reading can also take us to the other parts of the world. By reading a book about Irian Jaya, we may feel that we're really sitting in the jungles, not at home in our rooms. Nah, jadi dengan membaca ini kita bisa seolah membayangkan kita berada di suatu tempat gitu ya, bisa merasakan walaupun kita nggak ada di sana. Contoh kita membaca tentang Irian Jaya gitu, kita bisa merasakan kita sedang berada di hutan walaupun pada nyatanya kita sedang ada di rumah. Nah, itu dia adalah alasan atau argumen gitu yang disertai oleh bukti-bukti gitu kenapa menurut dia reading itu penting. Nah, kemudian reiteration, dikuatkan kembali gitu ya. Based on the facts about it is obvious that everyone needs to read book, newspaper, magazine or others to get knowledge, news, information, and also entertainment. Ya, in other words, we can say reading is really important in our life. Nah, jadi berdasarkan fakta-fakta yang saya sajikan di atas, kata penulisnya, benerlah gitu ya, bener nyatalah, sebuah kenyataan lah bahwa reading itu merupakan sebuah hal yang sangat penting buat semua orang. Dan semua orang itu memang butuh untuk membaca gitu, membaca buku, membaca koran, membaca majalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, berita gitu ya, atau informasi dan juga untuk menghibur. Nah, dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa reading ini, membaca ini adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, gimana contohnya, kira-kira sudah paham belum? Oke, jadi saya ulang kembali. Dalam tesis tadi penulisnya mengatakan bahwa reading itu, membaca itu ada sesuatu yang penting. Nah, mengapa dia berkata demikian? Baru kemudian dalam argumen dia menyajikan 4 ya. Ada 4 fakta pendapatnya gitu juga ya. Pendapat yang didukung oleh fakta mengapa membaca itu sangat penting gitu. Nah, kemudian reiteration, jadi disimpulkannya dari argumen tersebut. Nah gitu, untuk menguatkan kembali si tes dia yang ada di awal tadi, bahwa membaca itu adalah sesuatu yang penting. Nah itu dia ya. Kamu bisa lihat di sini kita menggunakan present tense ya gitu. Kata kerjanya kita gunakan kata kerja bentuk pertama. Contohnya itu I personally think. Nah, thinknya itu dia pakai kata kerja bentuk pertama aja, nggak ada pakai thought, nggak ada pakai was gitu. Itu dia penanda dari present tense. And then we can also find the conjunction of time gitu ya, yaitu kita temukan pada kata pertama dan setiap argumennya, yaitu firstly yang pertama, secondly ini tadi adalah conjunction of time-nya gitu ya. Baru kita juga bisa temukan complex sentence-nya gitu. Complex sentence-nya itu mana? Contohnya gitu, seperti pada argumen 4 gitu ya. Fourthly, berada kemudian comma, reading can also take us part of what by reading about Irian Jaya, we may feel that we really sitting in the jungle. Koma kembali, not at home in our rooms. Nah, itu dia adalah complex sentence, di mana ada di situ penggabungan dari beberapa klausa gitu ya. Juga menggunakan conjunction juga di situ. That itu juga termasuk dia adalah penanda dari dia adalah complex sentence gitu ya. Nah, kamu bisa temukan tidak language feature yang lain dari si NLTK exposition ini gitu ya. Coba kamu baca, kemudian setelah kamu temukan, kamu akan lebih tahu bahwa seperti inilah analytical exposition. Nah, okay, that's all about my explanation about analytical exposition. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye.